Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktik Penyuluhan Keagamaan, Bapak Musbihin Sahal LCMA, dan juga teman-teman semuanya kelas IATD yang saya sayangi dan saya banggakan. Dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat Islam kepada kita semuanya. Dan juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habib Fahrul Razi, NIM 53020210115, kelas IATD, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tausiah kepada teman-teman semuanya. Tema dari isi tausiah saya yaitu tentang ilmu tanpa amal ialah gila. Apa itu maksudnya? Nah, sebelum menuju ke situ, marilah saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat dari diri kita sendiri, terutama saya pribadi sebagai seorang pelajar dan juga mahasiswa, di mana nantinya akan mengemban gelar sarjana agama yang bertugas untuk melakukan dakwah serta penyuluhan ke masyarakat kecil di sekitar kita, yang dimana membawa kebaikan dan mengajak masyarakat yang kurang baik menuju ke jalan yang lebih lurus dari sebelumnya. Nah, maka dari itu ilmu yang kita pelajari dari kecil hingga sekarang, marilah kita amalkan, kita bagikan, dan juga bisakah kita bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Apabila kita sudah bisa menyadari dari kita sendiri, insya Allah itu akan lebih bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Maka ilmu-ilmu yang pernah kita dapati dari kecil dulu hingga sekarang, apabila bermanfaat bisa kita amalkan dan juga kita bagikan. Apabila kita sudah bisa menyadari dari diri kita sendiri, kita harus bisa mengerti apa sih itu ilmu tanpa amal ialah gila. Dari kitab Ayyuhal Walad yang saya kutip, di situ ada sebuah perumpamaan atau sebuah cerita yang dimana ada seseorang yang memiliki 10 bilah pedang yang tajam dan juga kuat, kokoh, keras. Yang dimana seseorang tersebut juga memiliki keahlian berperang, menjaga diri dari bahaya. Suatu ketika ada seekor singa mendatanginya. Dengan sigap, seseorang tersebut ingin melindungi dirinya dari bahaya singa atau ancaman singa. Namun bisa kita bayangkan, apakah seseorang tersebut bisa memakai 10 pedang tadi yang dia miliki untuk melindungi dirinya? Tentunya tidak. Pasti tidak. Pastinya seseorang tersebut hanya bisa menggunakan 1 buah pedang. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak bisa diamalkan atau belum bisa diamalkan, dipraktekkan. Kemudian ada cerita lain atau perumpamaan lain, yaitu tentang seseorang yang memiliki sakit yang dideritanya, yaitu sakit demam dan juga kuningan. Tapi
ia tidak kunjung sembuh. Mengapa? Karena sebetulnya itu dia memiliki obat di mana ia tidak meminumnya, sehingga dia tidak mendapati kesembuhan dari penyakit yang ia derita. Itulah perumpamaan bagi seseorang yang memiliki ilmu atau bekal pengetahuan tetapi tidak ia praktekkan. Di kitab ini juga diterangkan bahwa ada sebuah syair dari bahasa Parsi yang artinya, seandainya engkau menimbang 2000 arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Di sini didapati arti, maka jika engkau belajar ilmu 200 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala didapati pada surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Dan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang hampir mirip dengan surat tadi, yaitu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an bima kanu ya'sibun. Yang artinya, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka kerjakan. Dan dalam kitab ini juga diterangkan bahwa ada sebuah hadis yang berarti Islam itu diasaskan atas 5 perkara, yaitu penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah, kemudian mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Dan dimaknai tersebut dalam sebuah arti, yaitu iman ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh atau mempraktekannya. Dan juga banyak dalil yang menuntut kita supaya beramal, hingga tak terhitung banyaknya, sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu. Dan walaupun seorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, namun rahmat dan kemurahannya itu hanya didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Karena rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik dan beramal soleh. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa beramal baik dan mengerjakan perbuatan yang saleh atau berbuat baik. Maka dari itu ilmu-ilmu yang pernah kita dapati dan kita miliki, marilah kita amalkan, kita praktekkan, kita bagikan ke sesama kita. Demikian sedikit tausiah yang bisa saya bagikan, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa balighu anni walau ayat, sampaikanlah sedikit walau satu ayat, sehingga sampaikanlah ilmu walaupun itu sedikit atau walaupun itu hanya sekelumpit, tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.